Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba ya teman-teman, dan penangkaran dunia burung. Tentu kita paham betul ya, untuk memahami murai batu lomba itu memang tidak mudah. Tema kali ini memaksimalkan kinerja burung murai batu saat di lomba. Nah, perlu dicatat teman-teman, untuk memaksimalkan kinerja murai batu saat di lomba itu tidak serta-merta rawatan yang ekstra, rawatan yang harus ini itu tidak ya, tidak. Tapi burung murai batu teman-teman pertama harus dikondisikan sebaik mungkin dalam keadaan yang benar-benar sehat ya, fit. Pokoknya di keadaan nomor satu itu keadaan burung sehat dulu ya, sebelum merembet ke yang lain. Pastikan dulu burung murai batu teman-teman itu dalam keadaan sehat. Nah, kalau burung murai batu teman-teman sudah dalam keadaan sehat, juga harus ada yang namanya pengondisian. Burung murai batu teman-teman juga benar-benar harus dalam keadaan yang sudah dikondisikan. Dalam artian ini, murai batu teman-teman dalam waktu dekat tidak dilombakan ya. Karena untuk menekankan lawan atau membuat murai batu kita bongkar materi itu butuh tenaga yang lebih. Kalau murai batu kita butuh tenaga yang lebih, berarti kita tidak boleh asal ya. Dalam perawatan murai batu tadi tidak boleh asal, tidak boleh saat murai batu belum kondisi kita paksa untuk lomba, itu tidak bisa ya, itu tidak bisa. Jadi murai batu yang harus dilombakan kalau teman-teman pengen moncer ya harus dipuasakan. Kalau saya bilang sih menggunakan metode puasa. Puasa di sini adalah puasa tidak mendengar dan melihat burung murai batu lain. Mungkin hampir di setiap ini ya, di setiap konten saya selalu saya sisipin puasa dan puasa. Ya, ini gunanya untuk memupuk tenaga ya, atau tingkat faktor dari burung murai batu kita sendiri, biar murai batu kita juga memiliki tenaga ya, untuk mengeluarkan materi. Karena kalau burung murai batu lomba itu kalau tidak ada tenaga itu kerjanya kopong teman-teman. Kopong dalam artian tidak akan maksimal, terus murai batunya juga kadang malah matung ya, intinya tidak akan maksimal dalam bekerja. Nah, untuk memaksimalkan burung murai batu mengeluarkan tenaga dan materi, bongkar materi isian, salah satunya adalah pengondisian. Meskipun ada faktor lain ya, seperti olah tenaga. Nah, untuk pengondisian sendiri sebenarnya juga sebagian dari olah tenaga loh teman-teman, karena dia recovery factor, recovery isian masteran ya kan, recovery masteran untuk isian juga. Jadi teman-teman perlu paham betul bahwa murai batu yang diistirahatkan lebih di rumah juga nggak boleh diganggu loh ya, namanya juga puasa. Dipuasakan selama sebulan. Kalau saya bilang puasa itu tidak harus melulu tentang makan dan minum, karena puasa pada dasarnya adalah menahan hawa nafsu. Nah, nafsu siapa yang ditahan? Ya, nafsu ego dan ambisi kita. Menpek keempat. Jadi ketika burung murai batunya belum kondisi, kita puasakan dulu, ya niscaya itu burung murai batu kita akan kerja maksimal ya. Kalau sudah memiliki tenaga yang cukup, tingkat faktor yang bagus ya kan, sudah kembali normal, maka murai batunya juga nanti insya Allah akan mengeluarkan materi yang bagus ya. Kita sambil kerja ya teman-teman untuk konten ini. Nanti kalau sebulan itu sudah dipuasakan, tidak melihat dan mendengar burung murai batu lain, baru ya itu bisa faktornya tinggi banget
meningkatkan tingkat sensitivitas juga, untuk auto responnya itu bagus. Nah, itu yang perlu teman-teman cermati dan pahami, karena pada dasarnya burung murai batu kita adalah makhluk hidup yang butuh istirahat juga gitu. Jadi nggak boleh itu sembarangan dalam merawat murai batu semau kita ya. Seminggu dilombakan 2 kali itu nggak bisa. Seminggu lombakan terus, maka nanti tenaganya nggak ada. Burung murai batu nanti cenderung matung, ngukluk dan sebagainya. Baik, di sistem kinerja dia pasti akan berkurang. Kalau burung murai batu yang setiap minggu dilombakan terus tiba-tiba nggak ada tenaga alias banyak dia banyak ngetem, saya nggak heran itu contohnya. Saya nggak heran kalau ada burung seperti itu, karena ya tadi burung murai batu teman-teman memang kurang tenaga. Kalau terlalu sering melombakan burung juga mengurangi faktor dari burung murai batu itu sendiri. Beda cerita ketika burung murai batu kita sudah kondisikan lama, sebulan puasa, maka tingkat faktornya juga pasti akan meningkat. Dari segala aspek itu akan meningkat teman-teman. Auto responnya bagus, motoriknya juga oke. Untuk murai batu kita yang sudah puasa dalam 1 bulan gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah sampai sejauh ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, untuk ikutin terus channel-channel ini agar teman-teman dapat informasi menarik di dunia murai batu lomba lainnya. Jangan pernah meniru settingan murai batu lain yang sama plek ya, karena pada dasar dan konsepnya murai batu itu berbeda ya. Murai batu itu berbeda antara satu sama lainnya, jadi kita tidak bisa meniru 100%. Kita boleh meniru metodenya ya, tapi tidak untuk perawatannya 100%. Itu yang perlu teman-teman pahami ya, yang perlu teman-teman pahami. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai sejauh ini. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman, untuk memajukan channel ini agar terus berkembang. Kita ngobrol seputar perawatan murai batu lomba agar murai batunya mau kerja konsisten ya, dan kita bahas juga keluar dari hal-hal biasanya ya, seperti keluar dari materi-materi yang sudah beredar. Tentunya kita pasti berbeda kok. Salam lestari, salam prestasi. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.